Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samad dengan NIM 19.600.041. Saya adalah mahasiswa program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Saat ini alhamdulillah duduk di semester 6. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video presentasi UAS atau ujian akhir semester problematika pendidikan matematika. Nah, di sini kita diminta untuk mempresentasikan judul penelitian yang telah disarankan oleh dosen pengampu mata kuliah problematika pendidikan matematika. Nah, alhamdulillah di sini judul penelitian yang saya angkat pada video ini adalah kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi sistematis terhadap pengaruh model pembelajaran Children Learning and Science atau biasa disingkat dengan CLIS yang berbantuan alat peraga edukatif. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya. Baik, adapun hal-hal yang mendasari di mana perlu kita ketahui bahwa turunan itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan kompleks antara satu variabel tak bebas dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya. Yang dimana turunan juga merupakan suatu pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Atau secara umum, turunan menunjukkan bahwa suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, turunan ini merupakan salah satu operasi matematika yang tidak asing lagi bagi kami selaku mahasiswa. Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan operasi turunan itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit dan hasilnya pun belum tentu kebenarannya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa dalam materi turunan itu banyak hal-hal yang rumit di dalamnya, sehingga dikatakan tidaklah mudah untuk dipahami. Karena kenapa? Karena kenyataannya banyak siswa yang kewalahan, bahkan mahasiswa juga kewalahan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen disebabkan kurangnya memahami cara-cara atau langkah-langkahnya. Sehingga kemampuan memahami suatu konsep dan komunikasi yang sistematis antara siswa dan guru sangatlah diperlukan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik, dibutuhkanlah sebuah model pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi matematis peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Children Learning in Science, sehingga lebih menariknya apabila terdapat suatu media yang berupa alat peraga edukatif sebagai bantuan untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu materi. Nah, selanjutnya dari sini peneliti dapat merumuskan suatu masalah yang mendasari pengambilan judul tersebut, yaitu bagaimana kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi sistematis dari siswa terhadap pengaruh model pembelajaran Children Learning in Science yang berbantuan alat peraga edukatif. Nah, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik SMA setelah diberi perlakuan pembelajaran Children Learning in Science, yang dimana di sini berbantuan alat peraga edukatif. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yang dimana di sini awalnya adalah kita harus memahami apa sih itu pemahaman konsep dan komunikasi matematis. Pemahaman konsep merupakan salah satu yang menjadi perhatian cukup besar dalam bidang matematika, yang dimana hal ini disebabkan karena mata pelajaran matematika menekankan pada sebuah konsep. Nah, pemahaman konsep matematika artinya mengerti benar tentang konsep matematika, yang dimana ini ditujukan kepada peserta didik dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuan tersendiri, bukan sekedar menghafal. Ini menurut daripada Jannah, Supriyadi, dan Suri pada tahun 2019. Tidak hanya pemahaman, komunikasi juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karena dengan komunikasi, ide tersebut dapat didiskusikan, diperbaiki, dan dikembangkan. Selain itu, dengan adanya kemampuan komunikasi yang matematis, peserta didik dapat mengatur dan memperkuat gagasan matematisnya yang akan dituangkan secara lisan maupun tulisan pada saat proses pembelajaran, menurut Fahrul Lisa Putra dan Supriyadi pada tahun 2018. Nah, kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis merupakan dua kemampuan yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Hal ini kemudian selaras dengan maksud pembelajaran matematika yang tercantum dalam KTSP 2006 dan pada kurikulum 2013 menurut Sugandi dan Benar pada tahun 2018. Artinya bahwa pemahaman konsep dan komunikasi yang matematis merupakan dua hal yang tidak bisa untuk dipisahkan. Karena kenapa? Karena apabila kita hanya memahami konsep tanpa adanya suatu komunikasi yang matematis atau sistematis yang teratur antara guru dengan siswa, maka kita ibaratnya berjalan hanya menggunakan satu kaki, yaitu atau dalam artian kita berjalan dengan gerakan pincang. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pemahaman konsep dan komunikasi matematis, kita harus juga mengetahui pengertian daripada model pembelajaran Children Learning in Science, yang dimana model pembelajaran CLIS merupakan suatu model pembelajaran yang berusaha mengembangkan gagasan atau ide dari peserta didik tentang suatu masalah tertentu dalam pembelajaran, serta merekonstruksi gagasan atau ide berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan menurut Rositayani dan Abadi pada tahun 2019. Nah, model pembelajaran CILS ini itu mempunyai tujuan di mana agar pembelajaran dapat bertahan lama, karena pembelajaran CILS memuat tahapan-tahapan kegiatan peserta didik dalam mempelajari konsep yang diajarkan. Di antaranya adalah orientasi, pemunculan gagasan, penyusunan ulang gagasan, penerapan gagasan, dan mengkaji ulang perubahan gagasan tersebut. Nah, selanjutnya dalam sebuah jurnal saya menemukan satu pendapat yang menyebutkan beberapa kelebihan dari model pembelajaran CILS ini. Yang dimana di sini menurut Aminah,
menyatakan bahwa kelebihan model pembelajaran CILS itu ada 5, sebagaimana yang dituliskan oleh Hansa, Pramudia, dan Kuswandi pada tahun 2018. Di antaranya adalah membiasakan peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan suatu masalah, menciptakan kreativitas peserta didik untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman. Yang ketiga, menciptakan terjalinnya suatu kerjasama antara peserta didik dan pendidik dalam proses kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Kemudian kelebihan yang keempat adalah pendidik dalam mengajar akan lebih mudah karena dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif. Kemudian yang kelima, pendidik dapat menciptakan alat-alat atau media pembelajaran yang sederhana yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam model pembelajaran tentunya sangat elok ketika dikolaborasikan dengan media pembelajaran, di mana media sebagai penunjang pembelajaran yang berfungsi sebagai jembatan penghubung untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada mata pelajaran yang syarat dan konten-konten abstrak, menurut Putri dan Basir pada tahun 2020. Media merupakan segala sesuatu yang dapat merangsang perasaan, pikiran, perhatian, serta kemampuan serta peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya suatu proses belajar pada peserta didik. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran disebut alat peraga. Yang dimana alat peraga yang dimaksud di sini adalah alat peraga edukatif. Nah, alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan belajar dan bermain siswa. Yang dimana peranan alat peraga harus dilakukan dengan tepat. Demikian juga pemilihan jenisnya harus relevan dengan materi pendidikan yang akan dibahas. Sehingga alat peraga berperan besar dalam kesuksesan sebuah proses pembelajaran. Nah, contoh alat peraga edukatif seperti pada gambar yang ada, ini merupakan alat peraga yang disebut dengan futural. Alat ini digunakan pada materi suatu turunan. Ya. Makanya nama ini adalah futural atau putaran turunan aljabar. Nah, gambar di samping merupakan bentuk dari suatu alat peraga. Salah satu alat peraga yang cukup membantu siswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu sendiri. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, salam santun, salam hormat dari saya, Ahmad Samad. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit manfaat atau ya cukup lumayan memberi manfaat yang saya berikan. Kurang dan lebihnya, kebaikan, kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan, kejelekan itu datangnya dari pembicara itu sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.